Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Prof. Mas Ruki selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa dan juga Bapak Ibu Takmir Masjid At-Taqwa Patemon serta para jamaah Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati dimanapun berada. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi secara daring di majelis yang insya Allah mulia ini bersama para jamaah Masjid At-Taqwa Patemon. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya dapat tugas, jadi ditugasi untuk menyampaikan beberapa hal, jadi mohon izin kalau mungkin kurang berkenan dan sesuai dengan orang matematika. Jadi akan coba sedikit saya sampaikan hal terkait dengan matematika dan peranannya dalam kehidupan Muslim. Dan kita singgung sedikit tentang jejak matematika Islam atau Islamis matematika Islam atau matematika Arab yang ada di Eropa, khususnya di Jerman. Jemaah Masjid At-Taqwa Patemon yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kita ketahui, agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Karena Rasulullah diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Dan Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq atau agama yang benar adalah amal solih. Dan pertanyaannya adalah sekarang, apakah matematika, tema yang kita bahas kali ini, termasuk dalam ilmu yang perlu kita pelajari? Ya, kebetulan saya dan di sini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang juga dari matematika. Ya, perlu kita cek, dan sebagian ulama berkata bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu industri, kemudian teknologi, kedokteran, teknik, geologi, atau ilmu-ilmu semisal itu termasuk dalam fardu kifayah. Bukan karena ilmu-ilmu tersebut termasuk dalam ilmu agama atau tafaqquh fiddin yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi karena tidaklah maslahat bagi umat, khususnya umat Islam ini bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5 yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya bagi bulan itu manzilah-manzilah supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, untuk mengetahui tanda-tanda itu kita perlu ilmu pengetahuan berkaitan dengan penghitungan waktu, dan kita perlu mempelajari ilmu falak, ilmu hisab yang secara umum termasuk aritmatika dan yang merupakan bagian dari matematika. Matematika hadir sebagai metode. Jadi di sini metode untuk digunakan dalam berbagai keperluan dalam kehidupan, termasuk kehidupan Muslim dalam menjalankan ibadah. Salah satu contoh yang sangat dekat dan selalu kita laksanakan setiap hari adalah pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci waktu mengerjakan masing-masing sholat, melainkan hanya terdapat isyarat-isyarat. Mungkin di sini bisa kita cek pada Quran surat An-Nisa ayat 103, kemudian ada surat Hud ayat 114, dan surat Al-Isra ayat 78, dan juga ada surat Toha ayat 130. Nanti bisa kita cek bersama-sama. Di sana ada isyarat-isyarat pelaksanaan waktu sholat. Dan dari Abdullah ibnu Amr diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda
Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dan berlangsung hingga bayangan orang sama dengan badannya selama belum masuk waktu asar. Dan waktu asar berlangsung sampai matahari belum menguning. Waktu salat maghrib berlangsung sampai hilangnya syafaq, dan waktu salat isya berlangsung hingga pertengahan malam. Dan waktu salat subuh adalah dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Ini adalah hadis riwayat Muslim, dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, inilah kemudian berkembang metode penentuan waktu sholat dan memperhatikan posisi matahari, terutama tinggi. Kalau di dalam kajian matematika ada tinggi atau jarak zenit matahari yaitu 90 derajat dikurangi tinggi yang berkaitan dengan fenomena fajar, terbit, matahari terbit, matahari melintasi meridian, matahari terbenam, dan akhir senja. Saya ini secara detail mungkin tidak perlu kita bahas dalam kesempatan kali ini, mungkin nanti akan secara detail kita diskusikan di lain kesempatan atau mungkin dalam perkuliahan. Ya, metode inilah yang kemudian menjadi bagian dalam pembahasan dalam matematika Islam atau dalam bahasa Jerman Islamis matematik yang berperan penting dalam kehidupan Muslim. Selain itu, selain penentuan waktu sholat, matematika Islam juga membahas hal lain. Di antaranya adalah penentuan arah kiblat. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ya, kita juga sudah mengetahui bahwa seorang matematikawan Muslim yaitu Abu Rayhan Al-Biruni, ini sangat terkenal, ilmuwan dan juga matematikawan Muslim sekitar tahun 410 Hijriah atau sekitar 1020 menggunakan metode ekivalen. Menggunakan metode ekivalen untuk menentukan arah suatu tempat. Nah, ini di dunia barat ini terkenal dan disebutkan bahwa agamanya yang berkontribusi pada penelitian astronomi. Seperti dalam Islam, ibadah dan doa dibutuhkan pengetahuan arah yang tepat dari lokasi yang sakral menurut orang barat, yang hanya dapat ditentukan secara akurat menggunakan data astronomi. Dan ini adalah menurut orang-orang Eropa dan Barat ini menyebutkan bahwa ini yang berperan penting dalam yang kontribusi pada penelitian-penelitiannya dalam ibadah dan sebagainya. Ya, metode ini yang mendasari penentuan diameter bumi yang sekarang kita gunakan dan juga cikal bakal sistem GPS yang saat ini sangat berperan gitu ya. Jadi dalam kehidupan saat ini menjadi hal yang sangat penting. Masuk hal yang sederhana adalah penggunaan ojek online dan sebagainya itu juga akan menjadi tidak menyasar ketika kita menggunakan GPS, dan GPS itu diawali dari kajian-kajian dari Arab. Ya, kajian ini berkembang pesat sejak masa keemasan dunia Arab. Kemudian di Indonesia pengkajian ilmu ini juga berkembang pesat dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian tradisi ini diteruskan oleh Muhammadiyah hingga saat ini. Ya, jadi kajian-kajian tentang matematika dan terapannya dalam penentuan awal bulan puasa, penentuan 1 Syawal dan sebagainya, itu menggunakan kajian-kajian ini. Di Eropa pun juga kajian ini berkembang pesat, dan termasuk di saya dulu, yaitu di Goethe Universitas Frankfurt, walaupun ini di Jerman, tapi ada sebuah mata kuliah, yaitu namanya mata kuliah Islamische Mathematik, atau dalam bentuknya matematika Islam. Jadi ini mata kuliah khusus yang membahas tentang matematika di dunia Islam, atau di sini juga mengajar tentang matematika Arab. Ya, pengampu mata kuliah ini seorang Jerman dan menguasai bahasa Arab, walaupun beliau ini bukan seorang Muslim, gitu ya. Dan latar belakangnya ketika saya tanya, kenapa kok mengajar matematika Islam, menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, sementara kamu tidak
menggunakan. Gitu ya. Jadi sederhana dia menjawab bahwa Muslim di Jerman itu perlu tahu, gitu ya, perlu tahu bahwa ini penting untuk menentukan kapan masuk waktu sholat, kapan harus masuk waktu untuk berpuasa, dan kapan atau di mana atau kemana arah ketika kita akan sholat. Jangan sampai nanti salah menghadap, salah arah. Jadi seperti itu. Memang di sini kalau kita lihat, kita kaitkan dengan kehidupan di Jerman, penuh tantangan, gitu, penuh tantangan dalam menjalankan ibadah di beberapa tempat, gitu ya, di Jerman. Walaupun mungkin di beberapa tempat di kota itu, di beberapa kota itu sudah terdapat beberapa masjid, walaupun namanya bukan masjid, tapi biasanya disebut dengan Islamic Center atau Culture Center, karena jarang yang menyebutkan dengan nama masjid. Gitu. Jadi gitu. Walaupun beberapa kota itu ada di sana. Gitu ya. Tapi pengalaman saya di sana, sajadah itu harus tetap ada di tas, gitu, dan sewaktu-waktu masuk waktu sholat harus mencari tempat dimanapun, gitu ya, asalkan tempatnya nyaman untuk beribadah, dan juga harus izin, ya, izin kepada otoritas setempat, misalnya milik tempat tersebut, atau mungkin dari pihak yang mungkin berwenang di situ. Ya, pernah pengalaman di sini, pernah suatu saat harus sholat di emperan kafe, ya Bapak Ibu. Jadi pernah di emperan kafe dan harus masuk waktu sholat, dan saya harus sholat dan diizinkan oleh pemilik kafe, bahkan dipinjami taplak meja oleh pemilik kafe. Jadi kami sholat di pinggir orang-orang yang sedang minum-minum dan sebagainya. Itu pun juga di wastafel, di tempat kamar mandi, mana menurut ulama kami diperbolehkan hanya mengusap sepatu, jadi tanpa harus mengangkat kaki, karena kakinya harus masuk ke wastafel, itu juga sebenarnya kurang. Dan ini kami diperbolehkan ketika kita wudhu dengan mengusap sepatu. Dan ketika sholat pun juga sering kami sholat di manapun dengan tetap menggunakan sepatu. Jadi ini pengalaman ketika berada di Jerman, Pak Ibu. Karena kemarin dari beberapa pesan dari Pak Ibu di Muslim di Jerman. Ya, kemudian kembali ke ini penentuan arah kiblat. Jadi ketika kita harus sholat dimanapun, dan artinya arah kiblat pun juga kita harus bisa menentukan. Ya, itu menjadi latar belakang kenapa kok di Jerman ada mata kuliah Islami sama matematik. Jadi walaupun mungkin di sini sekarang metode penentuan arah kiblat ini sudah disederhanakan. Jadi ada aplikasi-aplikasi di HP, ini juga sudah banyak aplikasi HP. Hanya saja mungkin juga kita selain kita menggunakan perangkat yang ada, tidak ada salahnya kalau kita juga harus mengetahui ilmunya. Jadi itu. Karena suatu saat, sebagai contoh misalnya, suatu saat pernah saya mengikuti perkuliahan di Pegunungan Alpen di Austria, perkuliahan geometri di Pegunungan Alpen, dan saat itu aplikasi HP sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga saya harus menentukan arah kiblat dan juga waktu sholat kapan sudah masuk dan sebagainya. Jadi di sini ketika di Pegunungan Alpen harus melaksanakan sholat asar, aplikasi tidak berfungsi, sehingga saya harus menentukan arah kiblat. Nah, di sini ada yang menarik ketika saya akan membentangkan sajadah, ketika di sini mau sholat, tiba-tiba beberapa teman mencegah, gitu ya. Jadi diminta untuk tidak menggelar sajadah dulu, gitu ya. Saya kaget kenapa, gitu. Jadi, dan ternyata teman-teman itu penasaran dan ingin mempraktekkan ilmu tentang penentuan arah kiblat. Jadi bersama-sama dengan teman-teman menentukan, melihat arah posisi matahari dan sebagainya, kemudian kita praktekkan. Jadi walaupun mereka, teman-teman saya, tidak sholat, tapi mereka bersama-sama untuk menentukan kemana arah kiblat. Jadi seperti itu. Jadi ini penting dalam suatu saat tertentu kita menggunakan konsep-konsep matematika yang bisa kita terapkan. Demikian pula dalam penentuan waktu sholat. Jadi ini juga punya pengalaman bahwa di kampus itu punya tradisi minum kopi bersama saat istirahat siang, dan tidak jarang teman yang bilang pada saya ketika sudah masuk waktu sholat,
Kemudian mereka bilang gitu ya, waktu ini sudah masuk ke waktu untuk beribadah siang. Gitu. Jadi mereka tidak tahu subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, tapi mereka mengetahui kapan waktu-waktu sholat. Gitu. Jadi ini yang menarik. Gitu. Jadi teman-teman saya menjalankan ibadah sholat, tapi mereka juga tahu, oh ini sudah masuk waktu sholat ibadah siang, kemudian ibadah sore. Gitu. Dan mereka juga tahu aliran orang yang sholat asarnya 1 kali bayangan atau 2 kali bayangan itu juga mereka mempelajari. Jadi orang yang golongan tertentu sholat asarnya 1 kali bayangan orang, kemudian di golongan lain 2 kali bayangan orang dan sebagainya. Mereka juga mempelajari tentang ini. Ya, demikian juga sampai ke saat bulan Ramadan seperti sekarang ini di lingkungan kampus ini. Jadi teman-teman juga sudah tahu di tahun 2015 waktu saya studi, Muslim di Jerman juga berpuasa, ya seperti saya dan Muslim yang lainnya juga berpuasa sejak sekitar jam 3 pagi sampai jam setengah 10 malam, Bapak Ibu. Jadi sekitar 19 jam untuk berpuasa di Jerman pada musim panas. Jadi setengah 10 malam buka puasa, kemudian sholat maghrib, dan ini juga yang menarik di sini beberapa. Ya, ini ada ulama yang ulama setempat membolehkan, jadi dalam waktu tertentu membolehkan maghrib dan isya dalam waktu tertentu boleh dijamak. Ya, jadi di sini setelah setengah 10 sholat, setelah 10 buka puasa, kemudian sholat maghrib, dilanjut sholat isya, kemudian dilanjut tarawih, dan setelah tarawih istirahat sebentar itu sudah santap sahur, Bapak Ibu. Jadi setelah santap sahur kemudian sholat subuh, dan setelah sholat subuh jam 3 ya itu sudah pagi, sudah siang, ya sudah cerah gitu. Jadi sudah cerah, dan sampai sore jam 8 biasanya jam 8 itu masih sore seperti jam 3 di sini. Jadi ya biasanya jam 6 sore itu pas puncak-puncaknya kita di sana merasakan masih menunggu maghribnya masih 3 jam lagi, Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman ketika berpuasa di Jerman. Gitu. Jadi itu, dan ya itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan Muslim di Jerman, dan juga bagaimana matematika dipelajari di sana, dan juga bagaimana ilmu-ilmu itu kemudian menjadi kajian yang umum, bukan menjadi sebuah kajian bagi Muslim saja, tapi juga dipelajari. Bahkan di Belanda juga ada pakar-pakar yang berkaitan dengan matematika Islam. Ya, jadi mulai dari kajian-kajian dari Al-Biruni, kemudian ada Al-Khwarizmi, itu juga menjadi dasar, dan mereka orang-orang Eropa itu juga menjadi menganggap peran matematikawan dan ilmuwan dari Arab itu sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ya, jadi di sini juga menjadi bahan bagi kami untuk berdiskusi. Jadi alhamdulillah ketika ada kelompok-kelompok Muslim, organisasi Muslim yang ada di Jerman, kami juga mempelajari tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga termasuk kegiatan keilmuan. Di antaranya di sini alhamdulillah di Jerman sudah ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman. Nah, jadi di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga keilmuan, karena ada beberapa diaspora yang mempelajari tentang bidang-bidang tertentu, dan kita juga mengaji, dan salah satunya juga di sini kita mengembangkan tentang matematika Islam. Jadi kita jamaah Masjid At-Taqwa Pertemuan yang dirahmati Allah. Tentu saja di sini hanya sedikit dari peran matematika dalam kehidupan Muslim dan jejak matematika Islam di negara Jerman yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, karena ini kultum nih Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak bisa panjang lebar dan tidak bisa kita bahas secara detail, tapi setidaknya mungkin ini
kita diskusikan, dan barangkali mungkin ke depan ada yang bisa kita bahas lebih detail. Ini insya Allah menjadi hal yang menarik nih Bapak Ibu, dan menjadi pertanyaan di sini tidak banyak mata kuliah matematika Islam yang ada di Indonesia ya. Jadi ini juga menjadi PR termasuk bagi kami di jurusan matematika ya. Jadi itu kalau mungkin di UIN itu mungkin juga sudah ada, dan mungkin juga kalau di Unimus Prof. Masuki mungkin juga sudah ada kajian tentang matematika Islam. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut, dan yang insya Allah bisa kita bahas lebih detail, dan barangkali ada yang berencana Bapak Ibu mungkin ada yang berencana untuk perjalanan ke Jerman baik tugas maupun studi, silakan mungkin bisa menghubungi ada teman-teman di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman yang aktif gitu ya, dan aktif sejak tahun 2015 menghidupkan kembali pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Ya, jadi sudah ada sejak 2007 tapi vakum, kemudian kami ketika tahun 2015 berada di sana, kemudian kita coba hidupkan lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Dan ya memang kendalanya di sini sulit untuk bertemu. Jadi ketika kita berada di masa seperti sekarang ini ya kurang lebih kita laksanakan kegiatan di Jerman ya seperti ini. Jadi kita tidak bisa ketemu langsung, dan kita juga hanya bisa pengajian secara online, dan itu sudah kami laksanakan sejak 2015, sehingga ketika kita kembali ke Indonesia dan kondisinya seperti ini, insya Allah ya alhamdulillah kami sudah terbiasa, karena kebetulan saya dulu di bidang IT dan publikasi, jadi kalau ada sekarang ada tugas untuk merancang perkuliahan daring atau mungkin kegiatan daring, alhamdulillah sudah di tempat, dan ini hikmah dari berorganisasi. Jadi saya kira seperti itu untuk apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kurang lebihnya itu, dan saya kembalikan kepada moderator. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.